Oke teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah 16 Mai 2025. Kita ngobrol santai tapi serius ya teman-teman ya. Jadi gini, kemarin kan saya bikin pembahasan tentang kondisi kita saat ini yang sedang mengalami yang namanya kemarau basah, ya kan. Ini informasi ini saya dapat dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Di sebagian wilayah Indonesia itu mengalami kemarau basah. Apa itu kemarau basah? Kemarau basah itu adalah kita ada di musim kemarau, tapi lebih sering diguyur hujan. Baik itu dalam intensitas ringan maupun sampai dengan hujan deras. Nah, Jakarta ini termasuk salah satu yang mengalami kemarau basah sekarang ini. Bahkan beberapa hari yang lalu banjir di beberapa tempat di Jakarta atau sebagian Jabodetabek. Yang itu disebabkan oleh komplikasi dari penyumbatan saluran air dan curah hujan yang tinggi. Makanya jadi banjir. Nah, teman-teman semuanya, kemarau basah ini memang membuat cuaca ini jadi nggak nentu. Kadang bisa cerah banget. Contoh seperti kemarin aja pemirsa. Seperti kemarin aja. Cuacanya tuh bisa cerah banget pada pagi harinya, tapi pada sore atau awal malamnya misalkan itu tiba-tiba hujan. Sudah hujan deras lagi. Iya, sudah hujan deras lagi. Nah, ini yang repot teman-teman. Jadi gimana antisipasinya? Ya kalau saya selalu pasti sedia payung sebelum hujan. Itu udah pasti. Udah ada solusi paling paten itu, sedia payung sebelum hujan. Tapi ya mau bagaimana? Ya kadang kita tuh mudah terkecoh oleh cuaca gitu. Apalagi BMKG sendiri mengatakan kita ada di fase yang disebut kemarau basah atau dry summer bahasa Inggrisnya. Wet summer, dry mah kering. Kemarau basah tuh wet summer. Ya mungkin ini bisa dibilang sebagai La Niña ya. La Niña di mana musim hujannya itu lebih panjang dari musim kemaraunya. Berkebalikan dengan El Nino. Kalau El Nino itu musim kemaraunya yang lebih panjang dari musim hujan. Itu pernah kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana kita mengalami musim hujan yang kering atau dry wet season. Gitu. Bahkan sampai kita melaksanakan yang namanya sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah minta hujan supaya hujan turun. Ada kasihan para petani kita kalau kering terus nanti hasil taninya jadi nggak maksimal. Itu. Makanya teman-teman semuanya, kalau saya boleh bilang secara jujur ya,
memang ini semua terjadi akibat perubahan iklim yang ekstrim. Ya. Seringkali kita bicara tentang lingkungan ini dan itu, ya kan? Bagaimana cara kita peduli menjaga lingkungan dan seterusnya. Tapi bagi saya sekarang ini it's time to act. Saatnya kita bertindak gitu loh. Bagaimana caranya mengcombat perubahan iklim yang ekstrim ini. Ya musim aja udah nggak beraturan gitu loh. Kita udah bertekad dan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik. Itu bagus. Tapi pada kenyataannya dalam keseharian kita lebih sering menggunakan bahan-bahan yang susah didaur ulang. Yang maksudnya bukan susah didaur ulang, gampang didaur ulang. Tapi kalau ketika menjadi sampah, susah untuk rata dengan tanah, apalagi plastik. Plastik itu agar bisa rata dengan tanah membutuhkan waktu 400 tahun. Agar bisa rata dengan tanah. Makanya kita dikampanyekan untuk mengurangi benda-benda yang sekali pakai gitu loh. Dan diganti dengan benda-benda yang 3R. Recyclable, reusable, sama satu lagi R satu lagi lupa. Recycle bisa daur ulang, reusable bisa bisa dipakai lagi. Satu lagi lupa saya. Ya pokoknya 3R itulah. Itu yang didorong. Nah itu kenapa saya ambil botol-botol bekas, terus saya isi air putih di rumah ketimbang saya pakai tumbler, ya. Ya itu kan semata-mata karena untuk penyelamatan lingkungan. Agar jangan sampai kita mengkotori lingkungan kita dengan botol-botol plastik yang dibuang secara sembarangan. Syukur-syukur kalau bisa didaur ulang, didaur ulang gitu. Ini kan karena tangan kita juga yang membuat terjadinya kemarau basah, kemudian lapisan ozonnya menipis dan seterusnya gitu. Sekarang tanamkan komitmen untuk kita nih cinta terhadap lingkungan. Kita nggak usah ikut-ikut seperti Donald Trump yang notabene merupakan climate denier. Kita nggak usah ikut-ikut karena memang orang seperti Trump itu orangnya memang dia tidak cinta lingkungan gitu. Ya maklum lah karena dia orang bisnis dan memang dia salah satu kekayaannya The Trump Organization itu adalah keterlibatan dalam bisnis minyak dan gas, ya. Berdasarkan penelusuran independen ini ya dari berbagai sumber, ya. Ternyata Trump Organization dan Donald Trump itu salah satu sumber kekayaannya adalah dari keterlibatan The Trump Organization dalam bisnis minyak dan gas gitu. Makanya jadi dia punya kepentingan. Soalnya kan kalau climate change itu kan pastinya akan bagaimana caranya mengurangi keberadaan fossil fuel vehicle di USA dan diganti dengan alternative energy vehicles. Contoh kayak mobil listrik. Nah itu. Makanya kenapa Donald Trump sampai menggait Elon Musk itu agar jangan supaya Elon Musk dan mobil Teslanya itu terlalu tampil mencolok di pasar mobil USA. Nah, sebagai gantinya ya mobil listrik Tesla kini dikalahkan oleh mobil listrik dari Tiongkok, BYD.
gitu. Jadi ya itulah, itu semua karena kepentingan aja kok teman-teman. Nah makanya buat mengantisipasi kemarau basah kayak begini, ya kalau saran saya sih, pertama kalau mau memang aktivitas di luar, bawa payung. Takutnya hujan mendadak satu. Yang kedua, perbanyak konsumsi obat-obatan, terutama multivitamin teman-teman. Kalau aktivitas di luar, ya kalau sakitnya berlanjut, jangan sungkan untuk pergi ke dokter. Karena lagi musim nih kayak gini, orang masuk hospital, orang masuk rumah sakit negara sakit yang kaitannya dengan kayak gini, ya demam, bahkan demam berdarah, ya kan. Karena demam berdarah itu kan karena disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti toh. Nah hujan berterusan ini salah satu asbab juga, nyamuk Aedes aegypti itu berkeliaran. Hati-hati, korbannya udah banyak loh. Ya, bapaknya teman saya, ya maksudnya teman ngaji saya, itu meninggal karena demam berdarah, karena DBD gitu. Bahkan salah satu pengusaha nasional, ya, Michael Darmawan Ruslim, orang Astra yang berpengaruh, bekas bos Astra ya pada waktu beliau meninggal ya tahun 2010 ya. Itu meninggal karena demam berdarah juga. Almarhum Michael Darmawan Ruslim itu petinggi Astra yang mualaf itu. Iya. Jadi ya itu teman-teman. Ya itu. Makanya jadi waspada aja lah terhadap penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Usahain saluran air di rumah bagus. Kalau misalkan ya sampah-sampah ya dibuang terus rutin gitu loh. Yang pasti jangan berkontak dengan tempat-tempat yang mengundang nyamuk ya. Terus ini berasa kayak di desa ya, di dusun ada suara kayak jangkrik kayak gini. Berasa kayak di desa loh, asli. Kalau kayak gini. Padahal ini Jakarta loh. Iya, jadi ya perbanyak konsumsi multivitamin kalau perlu. Terus juga ya banyak-banyak jaga-jaga kesehatan lah, intinya itu. Jaga-jaga kesehatan, dan kemudian ya kalau memang nggak perlu banget keluar rumah, mendingan jangan, nanti bahaya teman-teman ya. Jadi mungkin Pak Firman. Oke, jadi saya sapa tetangga saya tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jumat buat semua.